Baik, Anda masih menyaksikan Kabar Petang pemirsa dan kembali kita akan lanjutkan pembahasan bersama dengan Bang Habibur Rahman dan juga Pak Arianto Sutadi. Bang Habib, tadi terakhir Bang Habib juga menyampaikan ini ada kaitannya dugaannya dengan pembunuhan berencana. Peristiwa penembakan yang terjadi antara oknum polisi ini juga bukan peristiwa yang pertama kali terjadi, Bang. Lalu bagaimana kemudian Komisi 3 melihat mengenai peristiwa ini dan memberikan analisa terhadap peristiwa ini? Ya, pertama ini kan kita masih dalam proses penyidikan. Nah, kalau dari timeline yang kami terima ya, ini pelaku datang-datang langsung menembak. Ya. Enggak, sebelumnya pelaku menelpon Kasat Reskrim ya terkait penangkapan terhadap pelaku illegal mining, tambang ilegal galian C ya. Lalu datang-datang melakukan penembakan ya beberapa kali katanya. Nah, setelah itu pelaku juga melakukan penembakan ke arah Kanit Resmob di Polres tempat ya. Setelah itu pelaku kabur ke arah rumah dinas Kapolres juga melakukan penembakan. Nah, setelah itu barulah pelaku ke arah Polda ya, mungkin untuk menyerahkan diri. Nah, itu kalau saya melihat ya, bukan seperti misalnya orang berdebat lalu cekcok, tiba-tiba tidak bisa menahan emosi melakukan penembakan. Gitu. Jadi harus dikupas tuntas persoalan ini. Nah, kalau soal apakah ini bukan pertama kali, ya memang namanya fenomena oknum itu ada di semua lembaga. Ya, di DPR ada oknum, kemudian di pemerintahan ada oknum, di kepolisian ada oknum ya. Itu hal yang biasa, tinggal bagaimana kita mensikapinya. Ada dua hal menurut saya, hal besar yang penting untuk dievaluasi terkait masalah ini. Yang pertama, soal bagaimana evaluasi penggunaan senjata. Ya. Apakah terhadap anggota tersebut dilakukan semacam cek kesehatan mental yang periodik. Ya. Sehingga nggak gampang cabut senjata terkait masalah yang mereka hadapi. Yang kedua juga bagaimana memantau ya, memetakan abuse of power yang dilakukan anggota Polri ya di tingkatan bawah, misalnya dengan menjadi backing dari praktek-praktek yang ilegal. Seperti apa? Nah, kok bisa-bisanya misalnya dia keberatan terhadap penangkapan pelaku tambang ilegal. Ya pasti kan sangat mungkin ada keterlibatan dia ya di tambang ilegal tersebut. Seperti apa penegakan hukumnya? Nah, ini yang harus kita evaluasi. Karena itu kami, Komisi 3, pertama hari Senin besok kami akan langsung ke sana, ke lokasi. Ya, yang kemudian pada hari Kamis setelah pilkada, kami akan panggil Kapolda, Kapolres, dan Kadif Propam. Ya, untuk bukan sekedar kasus ini, tapi secara umum cari cara bagaimana agar persoalan seperti ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Kami tahu standarnya Pak Kapolri ya, Pak Sigit luar biasa baik. Hal seperti ini pasti beliau tuntut untuk diselesaikan dengan segera dan dengan tuntas. Ya, mungkin Pak Sigit pasti sudah kasih perintah paling lambat ya, misalnya 2 minggu sudah clear semua ya, sudah berjalan semua proses hukum pidana, baik pidana maupun etik dan kedinasannya. Baik, kita ke Pak Arianto. Pak Arianto melihat kasus ini polisi menembak mati rekannya yang juga sesama polisi, diduga juga ada keterlibatan backingan tambang ilegal di situ. Hukuman terhadap pelaku ini seperti apa, Pak Arianto, selain pemecatan tidak dengan hormat? Kalau estimate saya, nomor satu dia karena etika dulu ya, etika pasti itu PTDA lah. Karena dia bunuh orang dan ancaman hukumannya kan pasti lebih daripada 3 tahun ya. Itu. Dan kemudian yang kedua, polisi kan tunduk pada peradilan umum. Dan ini peristiwa ini suatu peristiwa yang sangat mengejutkan dan terang benderang ya, kasusnya itu yang terjadi dari bukti-bukti yang ada itu terang benderang bahwa ini entah ini pembunuhan atau pembunuhan direncanakan atau apa ya, tapi yang jelas itu masuknya ancaman hukumannya sangat berat sekali. Jadi makanya yang kedua
ini peristiwa ini di samping pidana biasa ya, tetapi sangat memalukan korp gitu kan. Jadi efeknya sangat besar. Oleh karena itu maka atensi daripada Bapak Kapolri pasti tangani dengan tegas tapi juga profesional ya. Jangan sampai nanti kita timbul di belakang hari kalau kita itu pengen cepat dan kemudian pengen membuktikan ketegasan tapi kemudian bukti-buktinya kurang lengkap nanti timbul kendala di belakang hari. Saya tadi sudah dengar telepon dengan Pak Kapolda juga memang sudah diperintahkan untuk tangani dengan tegas, cepat, tapi teliti, tetap memperhatikan scientific investigation sehingga bisa dipertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh Polri. Dan yang berikutnya adalah cepat-cepat diklarifikasi apa yang terjadi kepada publik sehingga tidak menjadikan tudingan-tudingan kepada Polri bahwa Polri ini masih melindungi pelaku ataupun oknum yang tidak disiplin ya, melanggar aturan ataupun tidak taat pada tugas gitu. Itulah kira-kira yang terjadi. Tapi sampai sekarang ketika saya tanya motif, dalami dulu karena sampai sekarang masih didalami dan saya dengar tadi juga dari pelacakan dari handphone dan sebagainya itu masih tetap didalami untuk menentukan bagaimana proses tadi seperti yang disampaikan Pak Habib tadi tidak ada perencanaan tapi sebelumnya sudah ada pembicaraan. Saya kira itu record daripada percakapan dan kemudian saksi-saksi di tempat itu semua akan ditangani secara cepat dan secara lengkap. Dan pasti polisi dalam waktu singkat ini akan memberikan klarifikasi apa tindakan yang dilakukan kepada para pelaku ini. Oke, Pak Arianto mungkin menanggapi gitu. mungkin menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Habib mengenai akses terhadap senjata api ilegal oleh para anggota kepolisian ini Pak, sehingga kemudian senjata api yang digunakan ini tidak sewenang-wenang digunakannya dan justru berakhir pada peristiwa yang seperti ini. Bagaimana kemudian kepolisian harus mengaturnya nanti ke depan? Ya, kalau penggunaan senjata ini ya, theoretically itu sudah ada cek psikologi dan kemudian selektif dan sebagainya. Tapi ini pelaku ini ya perlu diketahui beliau adalah mantan Brimob dan sudah tinggal setahun lagi pensiun. Jadi mengenai penggunaan senjata api pasti tidak dilakukan. Tetapi di sini kalau saya melihat ya kelihatannya dia itu sangat emosional ini ya, sangat emosional dan gegabah tugasnya kelakuannya itu. Itu mungkin juga ya karena temannya itu Galian C kemudian ditangkap dan kemudian minta tolong tapi kemudian tidak dikabulkan, mungkin juga dia kalap yaitu marah gitu sehingga dia di luar kendali sehingga dia langsung melakukan tindakan itu. Bahkan kan 2 kali tembakan kepada ini KKP yang meninggal ini dan kemudian ada 7 tembakan di rumah Kapolres ya, nembak-nembak rumah Kapolres itu. Gitu. Jadi dia dengan penuh kemarahan. Tapi setelah dia sadar, mungkin dia siap untuk menyerahkan diri. Dengan catatan dia harus dijemput oleh Brimob, katanya gitu. Itulah kurang lebih kondisi yang lingkungan yang mungkin nanti juga ini diperhitungkan apa kira-kira motifnya itu, sehingga polisi akan melakukan tindakan dengan tepat apa yang harus dilakukan pada para pelaku ini. Baik, terima kasih Pak Arianto. Nanti kita masih akan menunggu ya bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih juga kepada Bang Habib. Sehat dan sukses selalu.